Halo Good Traveler, selamat datang kembali di Podstraf, Podcast Gustraf. Kali ini kita ketemu di episode 6. Kita masih akan membicarakan tentang cerita-cerita yang mistis, ya, yang sama dengan episode sebelumnya. Episode sebelumnya di episode 5 kita udah menceritakan tentang sebuah jalan atau jalur yang bisa dibilang orang itu punya banyak cerita mistis buat mereka yang pernah melewati atau mungkin bahkan mengalaminya sendiri di jalan tersebut, yaitu di jalan jalur Alas Roban, tepatnya di daerah Pantura, Jawa Tengah sana. Nah, kali ini kita masih akan membahas ceritanya nggak jauh beda dengan cerita sebelumnya, yaitu tentang jalur-jalur atau jalan yang bisa dibilang punya banyak cerita mistis dan angker. Kita geser sekarang ke Jawa Barat. Ada satu jalan di daerah Sumedang, Jawa Barat yang mungkin ini banyak dikenal orang sebagai jalan yang bisa dibilang angker dan punya banyak cerita mistis gitu. Namanya jalur Cadas Pangeran atau Jalan Cadas Pangeran. Ini buat kalian yang mungkin kampungnya di Sumedang sana, atau mungkin yang pernah melewati jalan ini mungkin dari Bandung ke arah ke Cirebon atau Majalengka ataupun kota-kota sekitarnya, dan kalian melewati Sumedang, pasti kalian udah nggak asing dengan jalur ini gitu, jalur Cadas Pangeran. Dimana kalau bisa gue gambarkan secara singkat, jalur Cadas Pangeran ini adalah sebuah jalan yang punya banyak tikungan dan berada di kanan kirinya itu hutan dan juga tebing dan jurang gitu. Jadi berada seperti di daerah yang kemiringannya itu cukup curam gitu. Jadi kayak di tepi tebing dan bawahnya itu ada jurang gitu. Pokoknya hutan-hutannya itu masih lebat banget ya, meskipun sekarang kondisinya mungkin agak sedikit lebih ramai, nggak sesepi dulu gitu ya. Tapi buat kalian yang pernah melewati jalan sana, terutama pada waktu malam hari, mungkin akan merasakan sendiri aura-aura yang gimana-gimana gitu ya untuk ngelewatin Cadas Pangeran ini. Dan cerita gue kali ini sebenarnya berasal dari cerita teman gue, dan sebenarnya ceritanya itu cerita dari kakak iparnya gitu. Kita sebut saja namanya si Akang lah ya. Dan cerita ini tuh terjadi sekitar tahun 90-an, udah lumayan lama banget, tapi nggak apa-apa, masih bisa kita ceritakan di sini. Dan ini dialami sendiri oleh kakak ipar teman gue tadi yang kita sebut saja namanya si Akang lah ya gitu. Nah, si Akang ini tuh ceritanya kuliah di salah satu universitas di Bandung. Nah, sebenarnya rumahnya itu di Cimahi, cuman karena pada saat itu kebetulan kedua orang tuanya berada di Cirebon, di tempat kakek neneknya gitu. Jadi mau nggak mau, dia juga waktu itu mungkin ada acara atau mungkin kumpul-kumpul sama keluarga gitu ya di Cirebon sana, di rumah kakek neneknya. Jadi dia mau nggak mau juga harus ikut nyusul gitu. Nah, ceritanya dia setelah selesai kuliah pada hari itu, pada saat weekend gitu ya. Nah, waktu itu dia pengen ke Cirebon. Dari Bandung ke Cirebon itu alternatif jalannya tuh yang paling singkat ya, yang lebih efektif dan efisien ya memang lewat Sumedang gitu. Jadi Bandung, Jatinangor itu kan, terus ngarah ke Sumedang dan seterusnya gitu untuk mengarah nanti ke Cirebon gitu. Nah, pada saat ngelewatin Sumedang, lewatlah jalur Cadas Pangeran ini. Jadi kalau untuk menurut gue sendiri, karena gue juga pernah melewati jalan tersebut ya, gue bisa sambil membayangkan lah, sambil menceritakan ini seperti apa sih jalur Cadas Pangeran itu gitu. Nah, kita kembali ke cerita tadi. Ceritanya si Akang ini hendak menuju Cirebon, dan ketika itu dia melewati Cadas Pangeran itu sekitar menjelang waktu maghrib. Ya mungkin sekitar setengah 6 sore lah ya. Tapi pada saat itu mungkin tahun 90-an itu masih rapet banget, masih nggak seramai sekarang. Dan setengah 6 sorenya di kota sama di daerah kanan kiri hutan di Cadas Pangeran itu pasti beda banget gitu. Feelnya itu, auranya itu pasti beda banget. Mungkin udah menjelang gelap banget dan ya nggak ada siapa-siapa. Mungkin pada saat itu tahun 90-an pasti nggak seramai sekarang gitu ya, meskipun ada lalu lalang motor dan mobil melewati jalan tersebut. Dan for your information, jalur Cadas Pangeran ini merupakan untuk saat ini bisa dibilang jalur mudik yang paling sering dilewatin orang gitu, untuk yang mereka-mereka mungkin dari arah Bandung menuju ke Sumedang, Majalengka ataupun Cirebon dan sekitarnya lah gitu, pasti banyak melewati situ. Nah, pada saat itu si Akang ini ceritanya menjelang maghrib melewati jalur Cadas Pangeran untuk menuju ke arah Cirebon sana. Pada saat itu mungkin entah apa yang terjadi atau apa yang ada di pikiran dia, tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu sekelebat yang melintas di depan dia, yang bikin dia kaget, dan akhirnya dia saking kagetnya refleks ngomong kasar. Sebenarnya dia nggak menceritakan apa yang terucap atau apa yang terlontar dari mulutnya waktu itu, kata-kata apa, tapi yang jelas kata-kata yang mungkin kurang pantas diucapkan pada saat itu, dan apalagi berada di tempat seperti itu gitu ya. Nah, setelah itu saking kagetnya dia sempat jatuh.
Jadi dia sempat jatuh, kemudian ya meskipun dia nggak apa-apa ya, tapi apesnya motornya mogok pada saat itu. Oke, jadi sampai di sini mungkin kalian bisa bayangkan kondisi menjelang maghrib, udah mulai gelap kan, di kiri hutan, jarang ada kendaraan lewat dan mungkin orang lalu lalang juga jarang di situ. Pasti kalian udah terbayang gimana rasanya waktu itu, si Akang ini apa ya, berada di situasi seperti itu gitu. Motornya mogok, dia nyari bantuan juga kemana, nyari bengkel juga jauh gitu, karena emang kanan kiri tuh hutan banget gitu jalur Cadas Pangeran itu. Dan singkat cerita, si Akang ini tiba-tiba didatengin atau ketemu seorang kakek-kakek begitu. Pikir dia mungkin kakek-kakek ini adalah orang-orang, atau pikir dia mungkin pada saat itu kakek-kakek ini adalah orang yang tinggal di sekitar situ lah gitu, dan menemui dia dan mungkin bisa dimintain untuk pertolongan gitu, dimintain bantuan. Dan benar saja kakek-kakek tadi berniat untuk menolong si Akang ini gitu. Nah, tapi bukan berarti langsung nolong benerin motornya terus motornya bisa dia jalan lagi, itu enggak. Jadi ceritanya ketika ketemu sama kakek tadi, ternyata dia itu diajak untuk mampir dulu ke rumahnya karena udah waktu maghrib dan udah menjelang malam. Jadi si kakek tadi ngajak si Akang tadi untuk mampir dulu lah gitu ke rumah si kakek tadi, ya mungkin dengan bahasa Sunda yang seperti apa gitu. Tapi singkat ceritanya si Akang tadi diajak sama kakek-kakek menginap, bukan menginap sih, tapi lebih kayak ayo mampir dulu lah ke rumah kakek gitu loh. Nah akhirnya si kakek tadi ngajak si Akang tadi sambil nuntun motornya. Jadi si Akang nuntun motor sambil jalan ngikuti arah langkah kaki si kakek tadi. Sampai situ si Akang tadi nggak ada pikiran apa-apa sama sekali, nggak mikir yang ini kakek-kakek dari mana, ini orang apa bukan. Dia nggak ada pikiran sama sekali yang macem-macem, nggak ada gitu. Jadi dia terus ngikutin kakek tadi sambil nuntun motornya yang mogok tadi, yang nggak bisa dinaikin, yang nggak bisa dinyalain begitu. Nah ketika berjalan sambil nuntun motor mengikuti kakek-kakek tadi, dia juga melihat dalam pandangan dia itu, dia melewati sebuah jalanan yang seperti jalanan kampung biasa, di mana dia juga melihat rumah-rumah warga. Pokoknya dia melihat lingkungan atau pemandangan perkampungan lah gitu. Dan dia juga melihat anak kecil, dan anak kecilnya itu bajunya itu kayak pakaiannya itu kayak apa ya, kayak seadanya banget gitu loh, kayak zaman dulu banget gitu. Pokoknya ya sebegitulah, pokoknya dia melihatnya itu biasa aja, nggak ada hal-hal ganjil gitu. Pokoknya dia kesana ngikutin kakek tadi dan sampailah di rumah kakek tadi. Nah sampai di rumah kakek tadi, dia juga dipersilakan untuk istirahat dulu, terus sambil ngobrol-ngobrol seperti itu kan, karena udah waktu menjelang malam juga. Dan kakek dan si Akang tadi juga sambil ngobrol-ngobrol tadi juga dikasih apa ya, istilahnya dikasih wejangan lah sama si kakek itu, dikasih nasihat-nasihat, pokoknya harus hati-hati gitu, karena kita tuh hidup berdampingan sama eh, hal-hal yang seberang gitu dalam tanda kutip, kalian pasti tahu lah maksud gue. Nah ketika dibilangin seperti itu, ya dia juga, kakek-kakek tadi juga bilang gitu, kalau misalnya kita hidup berdampingan dengan hal seperti itu, jadi kita harus hati-hati. Dan bisa saja hal-hal yang sekelebat tadi itu adalah hal-hal yang jahat, yang sebenarnya punya niat jahat sama kamu, makanya kamu juga harus hati-hati gitu. Cuman sampai sini, sampai dia mendengarkan wajangan-wajangan tadi, si Akang tadi juga nggak yang menganggap itu hal-hal yang negatif atau hal yang gimana-gimana aneh, enggak. Pokoknya dia benar-benar merasakan sesuatu yang biasa aja, kayak dia ketemu sama orang tua, kakek-kakek gitu ya, dia ajak ke rumah dia istirahat, ngobrol, udah selesai gitu. Dan jadi akhirnya dia menginap di situ nih ceritanya. Dia menginap. Nah keesokan paginya dia berniat untuk ngecek motornya tadi, dan ternyata motornya itu udah bisa dinyalain gitu, udah bisa dipakai lagi. Dan akhirnya singkat cerita si Akang tadi pamit untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Cirebon seperti tujuan awal dia gitu. Nah akhirnya perjalanan mulai dari situ tadi sampai dia menuju Cirebon itu lancar, nggak ada hal-hal yang aneh atau apapun, pokoknya aman. Dan ketika dia mau balik ke Bandung, dia ingat sama kakek-kakek tadi, dan dia merasa bahwa oh kayaknya gue perlu nih untuk apa ya, sowan lah istilahnya, atau berkunjung untuk mengucapkan terima kasih lagi, atau eh, main lah istilahnya gitu ya, karena udah merasa ditolong banget pada saat itu. Dan dia udah siap-siap untuk bawa oleh-oleh dari Cirebon gitu, pokoknya udah disiapin lah semua oleh-oleh sambil pengen mampir gitu ceritanya. Nah ketika dia balik dari Cirebon ke Bandung, dia lewat Cadas Pangeran lagi. Dan sampai Cadas Pangeran dia mulai apa ya, mencari-cari jalan di mana pada saat itu dia diajak mampir sama kakek-kakek tadi. Jadi pada saat itu dia mengingat-ingat waktu itu lewat mana ya, karena pada saat itu
yang pada waktu maghrib tadi, dia seingat si Akang ini, dari jalanan besar, jalanan Cadas Pangeran ini dia masuk ke jalan kecil gitu ya untuk menuju perkampungan tempat kakek tinggal tadi, seingat dia seperti itu. Tapi pada saat itu, saat dia kembali ke Bandung dan lewatin Cadas Pangeran lagi, pada saat nyampe di Cadas Pangeran dia mulai kebingungan untuk mencari jalan untuk menuju rumah kakek tadi, karena yang dia temui sambil mengingat-ingat di mana ya gitu, pokoknya dia kesulitan untuk menemukan jalan menuju rumah kakek tadi. Sampai akhirnya dia ingat, oh ya lewat sini, dan akhirnya dia masuk ke jalanan itu. Dan apa yang terjadi, dia nggak menemukan sama sekali rumah atau bahkan perkampungan yang dia lihat pada saat dia pertama kali ketemu sama kakek-kakek tadi pas maghrib kemarin itu. Jadi dia benar-benar cuman menemukan jalanan setapak, jalan sempit yang benar-benar kosong, itu hutan belantara isinya, dan gak ada rumah sama sekali, gak ada pemukiman sama sekali. Begitu. Dan akhirnya dia kembali ke jalan besar untuk mungkin sedikit bisa dibilang mungkin menenangkan diri dari, atau mungkin mencoba untuk apa ya, eh, menerima, bukan menerima sih, tapi lebih kayak berpikir secara nalar lagi gitu loh. Kok waktu itu gue mampir lewat sini, lewat jalan ini, tapi kok gue samperin lagi sekarang nggak ada apa-apa gitu. Jadi ya mungkin dia pada saat itu baru tersadar kalau mungkin waktu itu yang dia temui, kakek-kakek yang dia temuin pada saat itu adalah bukan manusia. Dan dia mencoba untuk merefresh atau mengingat-ingat lagi, merimain lagi apa yang disampaikan sama sosok kakek tadi pada saat dia persilahkan untuk menginap di rumah dia, pada saat kakek tadi bercerita tentang apapun itu yang dia alami pada saat maghrib tadi. Ketika dia melihat sekelebat tadi, dia mulai mencerna dengan pemahamannya dia gitu, dan seingat dia, dan dia mulai mengingat lagi kata-kata dari kakek tadi, bahwa kakek tadi pernah bilang bahwa kita itu hidup berdampingan dengan dunia sebelah gitu. Makanya kita harus hati-hati, harus waspada, dan apa yang dilihat kamu tadi, sekelebat tadi ya, cerita kakek tadi yang dia ingat, itu adalah sosok yang bisa dibilang negatif gitu, kurang kurang baik buat kamu. Makanya kamu harus hati-hati dan kamu nggak boleh ngomong sembarangan gitu, karena pada saat itu, pada saat dia melihat hal sekelebat tadi, dia sempat kaget, dan saking kagetnya refleks ngomong kasar gitu mungkin. Makanya waktu itu beruntung ketemu sama kakek-kakek tadi yang bisa dibilang kakek tadi itu mungkin sosok positifnya gitu loh. Jadi sekalipun itu bukan manusia gitu ya, mungkin hanya berwujud kakek-kakek gitu, menjelma seperti itu, tapi beruntungnya kakek-kakek tadi ya baik gitu loh sama si Akang tadi, positif itu. Beda dengan yang apa yang dia lihat sekelebat tadi yang bikin dia kaget, ngomong kasar, dan akhirnya jatuh tadi gitu. Dari situ dia mulai oke, mulai bisa menerima, oh jadi gitu ceritanya, mungkin seperti itu. Jadi pemahaman dia waktu itu baru terbuka, nalar dia mungkin baru bisa dia pahami, oh ternyata kemarin yang aku temui ternyata bukan manusia, mungkin seperti itu pemikiran dia. Dan akhirnya oke, dia kembali melanjutkan perjalanan ke Bandung dengan selamat. Dan ya cerita tadi sampai sekarang menurut si Akang, dari cerita teman gue tadi, ya mungkin itu bisa dijadikan pelajaran bahwa ketika kita melintas di sebuah jalan yang notabene itu bukan tempat biasa kita lewati atau bukan daerah kita gitu ya, kita harus menjaga tata krama kita gitu, jangan sampai kita asal ngomong kasar gitu. Karena terlepas dari cerita ini pun, kalau misalnya kita nih, misalnya kita main ke mana gitu ya, atau kita mungkin lagi traveling ke Curug atau ke gunung, apalagi hal-hal tempat-tempat seperti itu, kita pasti kadang keceplosan gitu ya, ngobrol sama teman saking asiknya kita ngomong kasar gitu ya. Tapi sebenarnya itu hal-hal yang harus kita hindari gitu. Tapi karena kalau mungkin udah kebiasaan atau habitnya kita ngomong sehari-hari, ngobrol sehari-hari sama teman-teman pakai bahasa-bahasa yang seperti itu, ya bisa-bisa aja ke bawah sampai di tempat lain yang seharusnya nggak kita terapkan hal seperti itu. Jadi kita harus lebih hati-hati. Pelajarannya ya, kita tahu bahwa kita hidup berdampingan dengan dunia sebelah gitu ya, makanya kita juga harus hati-hati, karena kadang bisa saja hal-hal yang tidak inginkan kita temui gitu. Ya syukur-syukur kalau yang kita temui itu adalah hal yang positif yang bisa
menolong kita gitu ya, menolong kita untuk kita sadar, bukan yang mencelakai kita gitu sih. Nah, kalau menurut gue sih pemahamannya seperti itu. Jadi selain jadi pelajaran buat si Akang tadi yang mengalaminya sendiri, cerita ini pun gue harapkan bisa jadi renungan lah buat kita juga, buat gue sendiri juga, buat teman-teman juga yang dengerin, buat we traveler semua, bahwa itu tadi, pokoknya kita harus jaga tata krama dimanapun tempat kita berada, sekalipun itu bukan sama manusia gitu. Ketika kita berada di tempat sepi pun kita juga harus yang hati-hati, nggak boleh asal ngomong kasar, nggak boleh sombral, nggak boleh sombong, karena balik lagi kita hidup bersebelahan dengan dunia lain. Itu aja cerita kali ini, semoga ada manfaatnya, semoga menghibur kalian semua, dan sampai jumpa di cerita yang lainnya. Thank you.